Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini sebagai orang Islam. Orang Islam ini adalah orang yang berjalannya di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, ajak manusia untuk mengenal Allah." Maka hadirin yang mulia, tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tumis hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita ke muka bumi ini. Itu kehendak Allah dan keinginan Allah dan kemauannya Allah, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Maka kita hidup di dunia ini, kita ikut kehendak Allah, kita ikut apa yang dilakukan Allah. Jangan ikut kehendak kita, jangan ikut kemauan kita, karena kita dihantar oleh Allah ikut kehendak Allah dan kemauan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak lama hadirin yang mulia. Hidup ini tidak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Di ayat lain dikatakan satu hari akhirat itu sama dengan 50.000 tahun dunia untuk orang-orang kafir. Maka dunia ini tidak lama, dunia ini hanya sementara saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu sifat pada dunia ini. Apa sifat yang Allah berikan kepada dunia ini? Yaitu sifat sementara. Maka apa yang ada di atas dunia ini hanya sementara saja. Orang kaya cuma sementara, miskin sementara, susah sementara, cantik sementara, ganteng sementara. Dunia ini hanya sementara saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang singkat ini di dunia, maka kita banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat sebelum kita ditimbulkan. Banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah kita bertaubat, karena sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut ini nikmat sehat dari badan kita ini, berapa banyak orang-orang di luar sana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat sehingga mereka melangkahkan kaki mereka ke masjid sudah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nikmat sehat. Tetapi kalau jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, lalu kita gunakan untuk taat kepada Allah, melangkahkan kaki ke masjid, keluarkan diri harta ke jalan Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat ini, kita tidak terlalu menyesal. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita, tetapi kita tidak mempergunakan untuk di jalan Allah, kita malah bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat dari badan kita, maka kita akan menyesal. Kenapa kita menyesal? Kalau dulu ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, kita langkahkan kaki kita ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka kita tidak terlalu menyesal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini tipu-tipu hadirin. Orang yang beriman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas itu bukan orang yang sarjana, bukan orang yang menjadi anggota kepolisian, bukan S1, S2, S3. Orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Itu adalah orang yang paling cerdas. Kini kita lihat hadirin yang mulia, orang banyak membangun, kumpul uang, membangun rumah yang megah, tetapi mereka lupa membangun bekal untuk menuju akhirat, karena ada kehidupan setelah mati hadirin yang mulia. Ada kehidupan setelah mati. Maka dari itu hadirin yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang bangun pagi dia ingat Allah, kemudian dia langkahkan kakinya ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, maka dia telah membawa bendera iman. Tetapi orang yang bangun pagi ingat dunia, dia tidak melangkahkan kakinya ke masjid, tetapi dia melangkahkan kakinya ke pasar, maka dia telah membawa bendera syaitan. Auzubillah. Pagi hari ingat dunia, siang hari ingat dunia, sore hari ingat dunia, malam hari ingat dunia, tidur mimpi dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Maka dunia ini tempat ditinggalkan, bukan tempat ditinggal, tetapi tempat yang ditinggalkan. Karena tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Hadirin yang mulia, ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika diceritakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan pada masyar neraka sirat, beliau tidak menangis. Tetapi ketika beliau diceritakan tentang alam kubur, beliau langsung menangis. Lalu orang-orang nanya, wahai Khalifah, wahai Utsman bin Affan, kenapa diceritakan tentang hari kebangkitan, hari pembalasan, hari perhitungan pada masyar neraka sirat, engkau tidak menangis? Tetapi diceritakan tentang alam kubur, kenapa engkau menangis? Apa jawab beliau? Apa jawab Khalifah Utsman bin Affan? Karena alam kubur adalah singgahan pertama untuk menuju akhirat. Jikalau orang di alam kubur dia akan selamat, maka di hari kebangkitan dia akan selamat, di hari pembalasan dia akan selamat, di hari perhitungan dia akan selamat, di padang mahsyar dia akan selamat, di jembatan Sirat dia akan selamat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang jikalau di alam kubur dia tidak selamat, maka di hari kebangkitan dia tidak selamat, di hari perhitungan dia tidak selamat, di padang mahsyar dia tidak selamat, di hari kebangkitan dia tidak selamat, di jembatan Sirat dia tidak akan selamat, sampai nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak untuk mengingat mati, karena sebaik-baiknya nasihat ini adalah kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini kata Nabi sampah. Dunia ini sampah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu mau tahu hakikat dunia? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memegang tangan Abu Hurairah, lalu beliau tunjuk ke arah sampah. Yang di sampah itu, di mana sampah itu ada tulang unta, tulang kambing. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, itu adalah dunia. Dunia ini sampah. Dunia ini sampah sehingga Allah berikan kepada siapa, walaupun orang kafir. Hadirin yang mulia, jika di rumah kita ini ada begitu banyak sampah, lalu musuh kita datang untuk mau meminta ini sampah, apa yang kita kasih? Berarti kita berikan ini sampah. Begitu juga Allah memandang dunia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memandang ini dunia. Dunia ini sampah. Maka orang yang beriman adalah orang yang ketika datangnya dunia tidak menggembirakan hatinya. Orang beriman itu apa? Ketika datangnya dunia tidak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tidak menyedihkan hatinya. Itulah orang, ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman tadi apa? Ketika datangnya dunia tidak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tidak menyedihkan hatinya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kesempatan, maka kita jaga betul-betul taat kepada Allah. Jangan tunggu nanti sebelum kita mati, jangan tunggu kapan-kapan sebelum kita dikafani. Maka cepatlah, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengetuk hati seorang hamba, maka cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah bertobat. Jangan tunggu untuk bertobat. Jangan tunggu untuk bertobat, karena kematian tidak tunggu taubat kita, tetapi kita tunggu kematian dengan kita bertobat kepada Allah. Dunia ini tempat menangis, dunia ini hina, dunia ini bejat, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma fiha, kecuali orang-orang yang zikrullah, orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang hatinya bersambung dengan Allah. Maka itu orang-orang yang selamat dunia dan akhirat.
Orang kaya itu hadirin yang mulia, orang kaya itu bukan orang yang uangnya miliaran, triliun. Orang yang saldonya di bank banyak, itu bukan orang kaya, Pak. Orang kaya bukan rumahnya mewah, mobilnya mewah. Itu bukan orang kaya dalam Islam. Tetapi orang kaya dalam Islam adalah orang yang berapa masjid yang dia bangun, berapa anak yatim yang dia sekolahkan sampai hafiz Quran. Itu adalah orang kaya, Pak. Orang kaya bukan orang yang motornya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak. Itu bukan orang kaya, Pak. Orang kaya adalah orang yang dimana dia menyekolahkan anak yatim, membangun masjid. Itu adalah orang kaya. Maka hadirin yang mulia, kita gunakan waktu kita untuk kita, harta kita di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan harta dan nyawa orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala membayarnya dengan surga. Surga, Pak. Surga ini, kalau kita mau lihat surga ini, kita pikir surga ini tidak sebanding dengan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis mafhum di mana iman ini walau sebesar biji zarrah, sekecil-kecil iman ini, Allah Subhanahu wa taala menghargainya dengan surga, yang dimana surga itu 10 kali lipat ini. Mungkin itu saja apa yang kita dengar, kita bisa mengamalkan dan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita mengajak saudara-saudara kita yang tadinya cinta kepada dunia sehingga cinta kepada akhirat, yang tadinya cinta kepada mal sehingga cinta kepada amal, yang tadinya masih yakin kepada harta sehingga yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kemudaratan dan Allah Subhanahu wa taala mampu menahan kemudaratan. Jadi virus ini hadirin yang mulia, virus yang kita dilanda sekarang ini oleh virus corona. Virus corona ini dalam para ulama ini berbeda pendapat. Ada 2 pendapat para ulama. Ada pendapat ulama ahli zahir dan ada pendapat ulama ahli batin. Ulama ahli batin itu bahwa pendapat ulama ahli batin itu bahwa corona ini adalah ciptaan Allah. Corona ini adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang memilih siapa yang akan kenal virus corona ini dan siapa yang tidak kenal virus corona ini adalah hak Allah. Maka jalan satu-satunya itu kita kembali kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Kalau kita sudah taat kepada Allah, patuh kepada Allah, bagaimana mungkin si corona ini dapat melukai kita, sedangkan kita sudah kembali kepada sang pencipta virus corona ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada satu musibah yang paling besar dari virus corona. Jadi ada satu musibah yang paling besar dari virus corona ini, yaitu rasa takut kepada corona melebihi rasa takut kepada Allah. Karena Allah sudah bilang, jikalau hamba-hambaku takut kepadaku, maka aku akan hilangkan rasa takut makhluk di dalam hatinya. Maka kalau kita sudah takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut makhluk di dalam hati kita. Maka kita hanya takut kepada Allah. Insya Allah kita bisa mengamalkan, kita takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini makhluk untuk menguasai kita. Maka sekali-kali jangan kita takut kepada makhluk, takut saja kepada Allah. Allah yang maha besar, makhluk kecil. Makhluk tidak bisa membawa kemudaratan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Banyak mengingat Allah, karena Allah ini adalah Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. La ilaha illallah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak sia-sia di hadapan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.